السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja memasuki bulan suci Ramadan. Bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah muliakan dengan menurunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa yang hadir di negerinya ketika datang bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang spesial. Jangan kita menyamakan bulan suci ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak kabar gembira kepada kita terkait bulan suci Ramadan yang menjadikan seharusnya kita memanfaatkan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak kabar gembira kepada kita tentang bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya kabar gembira yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya bulan suci Ramadan, puasa di bulan Ramadan menjanjikan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa di bulan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanannya kepada Allah dan ihtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kabar gembira yang berikutnya, Nabi SAW menyampaikan, menjanjikan ampunan dosa lagi-lagi bagi orang yang qiyam Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam, dengan salawat, dengan tilawah. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang qiyam Ramadan, memenuhi malamnya dengan salat tarawih, dengan tilawah Al-Quran sepanjang Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW menjanjikan lagi-lagi ampunan dosa bagi orang yang qiyam menghidupkan malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menghidupkan malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berulang-ulang Nabi SAW menjanjikan ampunan dosa karena memang yang menjadi sumber kesialan dalam hidup kita adalah dosa-dosa kita. Yang menjadi sumber masalah dalam hidup kita, sumber masalah dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, dan dalam seluruh kehidupan bahkan setelah kematian kita nanti. Yang menyusahkan kita setelah kematian kita tidak lain tidak bukan karena sebab dosa-dosa kita. Semua karena perbuatan tangan kita sendiri. Dan di bulan ini
Allah SWT menjanjikan banyak sekali ampunan dosa. Sumber-sumber kesialan dalam kehidupan kita bisa kita gugurkan dengan kita memanfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian kabar gembira yang berikutnya Nabi SAW sampaikan bahwasanya pahala qiyam semalam suntuk Allah janjikan bagi orang yang menghidupkan malam salat tarawih bersama imam. Dan ini tidak didapati di bulan lain selain bulan Ramadan. Nabi kita SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka Allah catatkan baginya pahala semalam suntuk. Hanya dengan salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, dia tercatat seakan dia menghidupkan malam itu full hingga akhir malam. Dan ini hanya didapati di bulan suci Ramadan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang akan tercatat sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kulli lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala di setiap malam dari malam-malam Ramadan akan menetapkan sejumlah orang terbebas dari api neraka. Dan inilah kesuksesan tertinggi kita sebagai seorang hamba. Kesuksesan tertinggi kita adalah ketika kita selamat dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia sukses dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang selanjutnya, kabar gembira yang berikutnya, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka baginya pahala seperti melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam riwayat lain, seperti dia melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Inna umratan fihi ta'adilu hajjatan." Sungguh umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya di bulan Ramadan ini semua pintu-pintu surga terbuka, tidak ada satupun yang tertutup. Dan semua pintu-pintu neraka tertutup dan tidak ada satupun yang terbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab, wa ghuliqat abwabun nar, falam yuftah minha bab." Ketika masuk bulan suci Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah SWT, tidak ada satupun yang tertutup. Dan semua pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang terbuka. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu sangat mudah membawa kita, masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya, ibadah apapun yang kita usahakan di bulan Ramadan itu akan sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah terangkat kepada Allah, karena dalam riwayat lain disebutkan futihat abwabus sama, dibuka seluruh pintu-pintu langit sehingga amal ibadah kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang berikutnya yang Nabi SAW sampaikan, yaitu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bangun untuk santap sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bangun untuk santap sahur. Makna Allah bersalawat kepada kita adalah Allah memuji kita di hadapan para malaikatnya. Mungkin sebagian kita tidak dikenal di muka bumi, tapi nama kita bisa terkenal di langit. Di antara caranya kita bangun untuk santap sahur. Makna salawat malaikat kepada kita, para malaikat yang merupakan makhluk terdekat dengan Allah SWT mendoakan kita, mendoakan ampunan untuk kita. Bagi siapa? Bagi orang yang bangun untuk santap sahur. Kemudian kabar gembira berikutnya, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang memberikan iftar, buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Siapa yang memberikan iftar, buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala
Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya man sala lillah, man sama lillahi, man sama yawman lillahi ba'adahu Allahu bainahu wa bainan nari ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Dalam riwayat lain 70 kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah sehari saja, maka Allah jauhkan dirinya dengan neraka sejauh 70 tahun. Di antara pahala orang yang berpuasa seperti itu, dan kita bisa mendapatkan pahalanya hanya dengan memberikan orang buka puasa. Kemudian yang terakhir hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kabar gembira yang Nabi SAW sampaikan bahwasanya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki doa yang mustajabah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa laylah. Sungguh Allah mencatat sejumlah orang terbebas dari api neraka setiap hari dan setiap malam selama malam-malam bulan Ramadan. Wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dan setiap hamba memiliki doa yang mustajabah di bulan Ramadan. Karenanya bersungguh-sungguhlah dalam memunajat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Pada saat kita berpuasa, pada saat kita menjelang berbuka, karena Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang yang berpuasa dia memiliki dakwah atau doa yang mustajabah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagian kita masih kurang menyadari bagaimana nikmat besar yang Allah berikan kepada kita dengan masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang kita saksikan sendiri, Allah wafatkan dia menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Itu berarti apa? Ramadan tahun lalu merupakan Ramadan terakhirnya. Dan Allah masih memberikan kita kesempatan di tahun ini masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan banyak orang yang tidak menyadari bagaimana besarnya nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan ada dua orang sahabat. Wa kana islamuhuma jami'an, dua orang laki-laki ini masuk Islamnya bareng, menemui Nabi SAW. Masuk Islam bareng. Kemudian dua orang yang sahabat ini, yang satunya adalah orang yang sangat semangat beribadah, rajin beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bahkan dia berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudaranya satu lagi ibadahnya biasa saja. Ibadahnya kurang semangat ibadahnya. Lalu dia masih hidup 1 tahun kemudian, lalu dia menyusul saudaranya, menyusul kawannya meninggal. Dia masih diberikan umur lebih panjang 1 tahun dibandingkan saudaranya yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat dia berdiri depan pintu surga bersama dua orang sahabat tadi. Lantas penjaga surga keluar dan mempersilahkan saudaranya yang meninggal belakangan, yang ibadahnya biasa saja, dipersilahkan untuk masuk surga duluan. Sementara kawan yang meninggal duluan, yang dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, bahkan dia mati syahid fisabilillah, itu masuk surganya belakangan. Kemudian Talha pun terheran dengan mimpi tersebut. Dia ceritakan kepada orang hingga sampai ke telinga Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, Min ayni dzalika ta'jabun? Apa yang kalian herankan dari mimpi Talha itu? Kata mereka, ya Rasulullah, kami tahu dua orang itu. Yang satunya dia bersungguh-sungguh beribadah, bahkan dia mati syahid di jalanmu. Tapi kenapa dia masuk surganya belakangan? Kata Nabi SAW, bukankah saudaranya itu masih hidup 1 tahun kemudian? Mereka bertaqalu, bala ya Rasulullah. Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah dia masih hidup 1 tahun kemudian? Iya Rasulullah, dia masih lebih panjang umur 1 tahun. Kemudian Nabi bertanya lagi, wa adraka Ramadan fasamahu? Bukankah dia masih sempat bertemu Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan? Mereka berkata, iya Rasulullah, dia masih sempat ketemu Ramadan lagi.
Thumma shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Bukankah dia masih sempat sujud sekian-kian kali dalam setahun? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, falamma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Sungguh kedudukan jarak keduanya di surga lebih jauh daripada langit dan bumi, subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik bahwasanya si fulan bisa mengungguli kawannya yang rajin beribadah dengan menyebutkan dia masih sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karenanya ma'asyiral muslimin, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini manfaatkan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan ingat sabda Nabi SAW ketika ditanya siapakah manusia terbaik, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan yang bagus amalannya. Di antara peluang kita untuk memperbagus amalan kita, mengisi umur kita dengan amalan yang bagus adalah dengan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini dan mencatatkan kita termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سدوا خلل استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.